Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah surgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Berlomba untuk Mahkota Kemuliaan. Mari berdoa. Bapa di sorga, pertolongan-Mu kami butuhkan untuk memahami akan kebenaran firman yang siap kami terima. Dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa di dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah?" Saudaraku, dalam surat kepada orang Ibrani ditentukan maksud sepenuh hati yang harus menjadi ciri perlombaan orang Kristen untuk hidup kekal. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Cemburu, kebencian, sangka-sangka jahat, berbicara yang jahat, loba, inilah beban yang orang Kristen harus tanggalkan kalau ia mau berlari dengan berhasil dalam perlombaan yang kekal. Setiap kebiasaan yang memimpin kepada dosa dan membawa malu kepada Kristus harus disingkirkan. Apapun pengorbanannya, berkat sorga tidak dapat menyertai seorang yang melanggar prinsip-prinsip kebenaran yang kekal. Satu dosa yang disimpan dalam hati sudah cukup untuk merendahkan tabiat dan menyesatkan orang lain. Para peserta pertandingan pada zaman purba telah tunduk kepada penyangkalan diri dan disiplin yang keras, tidak mengetahui dengan pasti apakah beroleh kemenangan atau tidak. Paulus berkata, "Tiadakah kamu mengetahui bahwa mereka semua berlari dalam perlombaan itu, tetapi hanya seorang yang menerima hadiah? Walaupun keinginan mereka amat besar dan para pelari sungguh-sungguh berjuang, tetapi hadiah hanya untuk seorang saja. Satu tangan hanya dapat menggenggam kalungan bunga yang dirindukan. Beberapa orang boleh berusaha dengan segenap kuat kuasanya untuk memperoleh hadiah, tetapi sementara mereka mengulurkan tangan untuk mencapai hadiah itu, seketika itu juga orang lain telah mendahului mereka, mungkin sudah menggenggam harta yang dirindukan itu." Bukan demikian halnya dengan orang Kristen. Tiada seorang pun yang menuruti syarat-syarat itu akan kecewa pada akhir perlombaan. Tidak ada seorang pun yang tekun akan gagal untuk mencapai sukses. Perlombaan itu bukan hanya untuk orang yang tangkas atau cepat, atau bukan hanya peperangan untuk orang kuat. Orang saleh yang lemah, demikian juga orang yang kuat, boleh memakai mahkota kemuliaan yang kekal itu. Semua orang boleh mendapat kemenangan melalui kuasa karunia ilahi dengan membawa kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Kristus. Praktek dalam seluk-beluk kehidupan meletakkan dasar dalam prinsip-prinsip firman Allah. Terlalu sering dipandang tidak terlalu perlu, suatu hal yang dianggap terlalu remeh untuk mendapat perhatian. Tetapi bila dipandang dari segi persoalan itu, sebenarnya tidak ada sesuatu yang patut dianggap remeh. Tiap-tiap tingkah laku dapat menolong atau menghalangi dalam skala yang menentukan pada kehidupan yang menang atau kalah. Upah diberikan kepada mereka yang menang akan sebanding kepada kekuatan dan kesungguhan dalam perjuangan yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman kebenaran yang boleh kami renungkan saat ini. Bila firman ini boleh mendasari iman kami untuk kami boleh berkarya bagimu hari ini. Tolong pegang tangan kami, terus arahkan langkah kaki kami kepada kemenangan dan kemenangan.
apapun yang akan kami lakukan Tuhan, apapun yang akan kami kerjakan, kami menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau lah yang nantinya akan berikan kesuksesan kepada kami, dan Engkau juga lah yang akan lindungi kami, pagari kami dengan kuasa-Mu, sehingga COVID-19 yang masih merajalela di atas muka bumi ini tidak akan menimpa umat-umat Tuhan yang selalu memanggil nama-Mu. Hamba menyerahkan anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam pergumulan-pergumulan mereka, Engkau kuatkan mereka. Bila mereka saat ini mengalami kesusahan, Engkau lah yang akan hiburkan mereka, Engkau lah yang akan dampingi mereka, dan selalu memberikan jaminan iman bagi mereka. Terima kasih Tuhan, dengarlah, sempurnakanlah doa kami. Kami selalu berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.